Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 27. Kita baca sama-sama. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ini adalah gambaran tentang sorga yang Tuhan janjikan buat kita. Ini adalah tujuan akhir dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Betapa indahnya di sana ya. Jadi kita perlu sering-sering membayangkan, merenungkan tentang sorga supaya kita tidak begitu terpesona dengan kekayaan dunia ini. Karena apa yang ditawarkan dunia ini semuanya fata morgana katanya, hanya seperti tipuan ya. Jadi kalau kita pergi ke padang gurun, kadang kita tidak melihat ada ujungnya, kemudian panas yang terik itu bisa seolah-olah kita bisa melihat hal-hal yang sebetulnya tidak ada ya. Orang yang kehausan bisa melihat mata air, orang yang tersesat bisa melihat seperti kota yang sudah dekat, tapi waktu dia berjalan ke sana itu tidak ada. Apa yang ada di dunia ini semua akan lenyap. Kita kadang terpesona dengan hal-hal yang kelihatan yang sekarang ini semua akan lenyap, semua kan kita tinggalkan. Lalu apa sebetulnya pentingnya? Nggak ada pentingnya. Kursi bangunan ini semua fata morgana ini yang sedang menuju ke kehancuran semua ini. Bahkan tubuh kita yang kita lihat, pokoknya apapun yang kita lihat sekarang di dunia ini semua akan rusak, semua akan hancur, semua akan kita tinggalkan gitu. Sehingga kita tidak perlu bangga, kita tidak perlu mengejar apapun sebetulnya. Tetapi apa yang Tuhan janjikan seperti tadi, keadaan di sorga begitu indah. Di sana ada terang yang mulia. Di sana dikatakan tadi bahwa ada Allah, ada Yesus yang akan menjadi terang, yang akan menjadi lampu buat kita di sana, dan tidak ada lagi malam. Semuanya terang benderang ya. Terang itu selalu berarti membuat kita nyaman, membuat kita tidak perlu takut ya. Kalau malam kita nggak melihat apa-apa, tapi di sana tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi malam. Di sana terang terus menerus, dan terang itu adalah sumber kebahagiaan Yesus sendiri, Allah sendiri. Betapa indahnya kalau kita diterangi oleh Yesus sendiri. Mata kita selalu tertuju kepada Dia. Kita selalu melihat Dia. Kemanapun kita melihat terang itu, kita melihat Yesus. Kita bersatu dengan terang itu. Kita tidak perlu takut lagi. Apapun, mau sakit, penyakit, tidak ada lagi. Kesusahan, nggak ada lagi. Makanan, kita tidak perlu makan lagi. Bahkan air sungai mengalir, air kehidupan mengalir di tengah-tengah kota itu. Kita bisa minum setiap saat. Betapa indahnya gitu. Tidak ada lagi kesusahan-kesusahan. Tidak ada lagi godaan setan. Karena setan sudah dihukum waktu itu. Bukankah kita selalu menderita karena setan selalu menggoda kita, menawarkan, membuat kita jatuh. Tapi di sana nanti setan sudah dibuang ke api yang menyala-nyala itu. Betapa indahnya. Di dunia ini kita selalu bergumul. Ada saja yang membuat kita tergoda atau kadang kita menderita. Kita perlu terus minimal lebih sering lagi membayangkan ya. Walaupun mungkin ya aku kan masih muda bang, gimana kok. Ya karena kita tidak tahu juga berapa lama kita ada di dunia ini bukan. Siapa yang
bisa memastikan bahwa saudara lebih lama hidup dari saya? Belum tentu. Ini pagi ini saya buka Facebook, teman satu kelas saya, teman satu angkatan saya dari SD dipanggil Tuhan. Tapi saya bersyukur beberapa hari yang lalu itu pulang dari Gelora Kasih, Tuhan menggerakkan hati saya untuk menjenguk dia di rumah sakit. Dan di sana kami berdoa. Ya, bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan. Ya memang di dunia ini begitu banyak hal-hal yang kita tidak mengerti ya. Dia bilang, aku gak tahan, ini sakit kali kurasa katanya. Hampir mau mati rasanya katanya. Itulah dunia ya. Kalau kita berharap sama dunia ini kita pasti kecewa. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekayaan dunia ini. Kita adalah orang paling malang kalau kita berharap hanya perkara-perkara dunia ini saja. Kita gak pernah tahu. Ada dulu di sini anak sekolah namanya Benny. Dia bukan pengerja, dia sekolah di STM. Selesai dari tempat ini, dia kuliah di Jambi. Berapa lama kemudian kami dengar dia sudah dipanggil Tuhan. Hanya karena main bola di pinggir laut, tiba-tiba bolanya tertendang ke arah air. Dan dia jago berenang dia. Begitu dia ambil bola itu sedikit, datang ombak besar tiba-tiba. Selesai, gak ada yang tahu. Tetapi kita sedang berjalan ke arah kota yang mulia itu. Kita sedang mempersiapkan diri. Kita harus seperti orang yang mau pergi jalan-jalan ya. Anak kecil yang dibilang, oh besok kita mau jalan-jalan ke Danau Toba. Besok kita mau jalan-jalan ke kebun binatang. Wah, hatinya gak tahan gitu ya. Sebentar-sebentar ya kan. Dia lihat jam. Sebentar-sebentar dia tanya apa lagi yang kurang. Malam pun begitu, tidur sebentar-sebentar bangun, takut telat, takut ketinggalan gitu ya. Hatinya begitu riang, hatinya begitu rindu ya. Wah, mau ke sana. Dia selalu ngomongnya tentang itu. Mungkin dia ada punya teman di sebelah rumah, dia bilang, aku besok mau ke sana loh, mau jalan-jalan loh. Dia persiapkan bajunya yang terbaik. Semua dia persiapkan karena dia begitu terpesona dengan, sudah membayangkan betapa indahnya nanti tujuan yang sudah dia dengar, yang sudah dijanjikan mungkin gurunya, orang tuanya. Harusnya kita seperti itu, karena Tuhan Yesus bilang, kalau engkau tidak seperti salah seorang dari anak kecil ini, engkau tidak bisa masuk kerajaan sorga. Gimana hati kita? Rindu gak kita akan kota yang mulia, sorga yang indah itu, bertemu dengan Yesus yang adalah cahaya yang begitu indah itu. Kalau enggak, jangan-jangan kita bukan miliknya, karena orang yang sudah menjadi milik Kristus pasti dia rindu selalu dekat dengan Kristus. Hatinya enggak tahan. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapan aku bisa berjumpa dengan Yesus? Kalau di dunia ini kita hanya kadang berjuang ya, kayak gini tiap pagi doa, berjuang mengejar hadirat Tuhan. Terus kerja lagi, kadang-kadang lupa, ingat lagi, kita bersyukur. Kadang udah sibuk lagi, lupa. Kadang kita tertidur, lupa. Tapi nanti di sorga enggak gitu lagi. Sepanjang waktu, tadi katanya, siang malam, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Begitu sempurna persekutuan kita dengan Tuhan di sana. Tidak ada lagi dosa di sana. Kadang kita mendengar dosa-dosa saja, aduh gitu ya. Kok bisa gitu, kadang hati kita itu bisa terganggu gitu. Berapa hari ini ada berita mahasiswa UI membunuh juniornya karena terlilit dengan hutang katanya. Kadang kan sebagai orang tua, Kaleb nanti bentar lagi. Ada kekhawatiran-kekhawatiran. Kalau di sorga tidak ada lagi kekhawatiran apapun. Karena tidak ada lagi dosa, dikatakan tadi. Tidak ada lagi hal yang najis, tidak ada lagi dosa di sana. Kadang kita terpesona dengan kekayaan atau harta atau apalah yang di dunia ini. Orang punya HP lebih bagus, atau orang punya ini lebih bagus. Kadang aduh, aku kok gak punya kayak begitu, kita pikir. Tapi di sorga nanti kita yang punya semua kekayaan yang ada di sorga. Jalannya saja sudah dari emas, permata, segala macam ya. Kita tidak lagi mengharapkan hal-hal yang dikejar oleh dunia ini. Kadang di dunia ini kita masih bergumul, aduh badanku, tubuhku, mukaku, ya kan, yang udah mulai tua lah kayak saya, ya kan. Mungkin kalian masih muda,
berpikir, aduh maunya aku lebih tinggi, lebih putih, ya kan. Maunya jerawatku makin bersih. Ya, nggak usah pikirkan, nanti di sorga tubuhnya semua tubuh kemuliaan. Sudah indah semua, udah cantik, ganteng. Dan nggak tua-tua lagi, ya kan. Kan enak. Daripada di sini orang gimana supaya tetap muda, ya beli skincare mahal-mahal. Sana nanti nggak perlu karena kita udah bercahaya dengan tubuh kemuliaan. Wah, apalah gitu. Makanya kadang kalau ada pun hal-hal yang nggak kita seperti yang kita pikirkan di dunia ini, bilang aja lah, nggak apa-apa tuh. Di sorga nanti semua Tuhan sudah ubahkan. Selalu berpikir begitu, nggak apa-apa lah. Kadang kalau saya melihat Deo gitu kan, nggak apa-apa Tuhan. Nanti kalau di sorga Deo sudah sempurna, tidak kekurangan lagi. Ya, nggak apa-apa. Penderitaan-penderitaan yang kita hadapi sekarang, penderitaan-penderitaan, pencobaan-pencobaan biasa kata firman Tuhan. Karena semua nanti akan diubahkan Tuhan nanti di sorga. Ya. Dan kita galau, kalian galau, orang tua, kalian udah tua, mungkin sakit, segala macam. Nggak apa-apa. Mama saya dulu 12 tahun stroke. Saya lihat dia, saya bilang nggak apa-apa. Nanti di sorga mamaku ini udah bisa lari-lari, lompat-lompat kayak kijang. Kalau dia sudah sampai di sorga. Gak usah terlalu sedih. Dan kadang di sini kita kekurangan uang, ya kan. Kadang kita harus berhemat-hemat. Gak usah takut. Nanti di sana gak perlu berhemat-hemat. Semuanya sudah milik kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Semua harta kekayaan Bapa itu adalah milik kita. Di sana tidak perlu lagi kita beli apapun. Gitu. Semua sudah tersedia. Kita hanya menikmati sukacita yang tiap hari akan bertambah-tambah. Banyak orang berpikir gini juga ya. Oh di sorga nanti berarti kita hanya nyanyi-nyanyi aja sepanjang hari ya. Bosan juga kan nanti kalau itu aja kerja kita gitu. Enggak begitu. Karena di sorga itu nanti pengenalan kita akan Allah itu setiap hari bertambah. Bayangkan ya. Kalau sekarang saja sedikit saja kita mengenal Tuhan, hati kita bersukacita, apalagi nanti di sorga. Kita akan mengalami pengenalan yang sempurna, yang hari akan ditambahkan, tiap hari akan ada hal yang baru yang membuat hati kita akan terus bergirang bersukacita. Yang memandang Allah muka dengan muka, sumber sukacita, sumber segala sesuatu, kita bisa memandang dia, kita bisa sekutu, menikmati perjamuan anak domba. Wow, nggak bisa kita memang bayangkan dengan hal-hal di dunia ini. Kalaupun ada, kan semua yang di dunia ini juga menggambarkan di sorga walaupun gak sempurna kan. Kadang kita makan bersama dengan orang-orang yang keluarga kita. Itu yang paling, kadang kita rasa paling indah kan. Padahal itu belum seberapa. Kadang kita pergi ke tempat yang indah kan. Mungkin tempat wisata. Kita kagum, wow kita bilang. Itu belum seberapa. Jadi gak bisa dibayangkan betapa indahnya sorga itu. Tapi biarlah hati kita selalu mengingat ya. Kita perlu terus membayang-bayangkan supaya hati kita ini enggak terlalu melekat di dunia ini. Enggak perlu kita merasa kecewa atau merasa kurang dibandingkan dengan orang lain. Karena justru orang-orang yang hari-hari ini yang kelihatannya punya segala sesuatu, ya, enggak kekurangan. Justru orang-orang yang seperti itu banyak yang tidak akan melihat keindahan sorga kan. Firman Tuhan bilang apa? Orang kaya susah masuk sorga. Lebih gampang onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk sorga kan. Lazarus dia nggak punya apa-apa. Dia hanya mengemis, mengharapkan sisa-sisa makanan. Dia keluarganya pun nggak jelas di mana. Dia hanya hidup sendiri, terkatung-katung, terlunta-lunta. Sementara orang kaya itu, wow, setiap hari pesta, bajunya bagus, makan enak, teman-teman banyak. Tapi waktu keduanya mati, apa yang terjadi? Lazarus justru menikmati janji-janji Tuhan. Sementara orang kaya itu ada di neraka yang api yang ngeri sekali sampai dia berkata, oh Tuhan, kalau bisa setetes air saya dicelupkan Lazarus ke mulutku. Tapi nggak bisa lagi, karena Tuhan bilang, kau selama di dunia sudah mengalami, sudah menikmati kekayaan dunia, kekayaan yang fana itu. Gak peduli, bahkan Lazarus setiap hari di dekat rumahmu pun tak kau pedulikan.
Ya udah, kau menderita. Lazarus selama hidupnya ini menderita. Justru sekarang mendapat kelegaan, mendapat tempat yang indah di pangkuan Abraham di sorga yang mulia. Bukan karena Lazarus pengemis dia masuk sorga, enggak. Karena Lazarus ternyata adalah orang yang bersyukur, yang selalu berharap kepada Tuhan. Dia tidak mencuri, dia tidak melakukan dosa walaupun dia dalam kekurangan. Dia selalu berseru sama Tuhan. Kalaupun mungkin hari itu dikasih ada sisa makanan, puji Tuhan. Kalaupun dia nggak dapat apa-apa, dia bilang haleluya. Mungkin dia harus puasa hari itu, nggak masalah. Dan pasti Lazarus menaruh harapannya bukan di dunia. Kalau harapannya di dunia mungkin dia kecewa ya kan. Tuhan kenapa sih begini Tuhan? Atau mungkin dia tidak lagi percaya Tuhan. Karena dia nggak sembuh-sembuh, nggak diubahkan, susah cari makanan. Ya. Kalau dia lihat orang kaya itu mungkin bisa dia iri, ya. Kepahitan bisa. Banyak juga orang begitu udah miskin, kepahitan lagi ya kan, nggak mau datang lagi sama Tuhan. Tapi Lazarus nggak begitu. Itu sebabnya ya, pasti Lazarus menaruh pengharapannya di sorga. Nggak apa-apa lah, di dunia ini aku mungkin nggak sembuh, nggak kaya, nggak punya banyak teman, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa makan yang enak-enak, tapi nanti di sorga ya. Dan betul waktu dia sampai di sorga, Tuhan sediakan yang terbaik. Kita pun begitu. Mari kita semua belajar menaruh pengharapan kita di sorga yang mulia, bukan di dunia yang fana ini, yang penuh tipu-tipu ini kan. Kebanyakan semu semua ya. Jangan tertarik dengan kekayaan-kekayaan apapun yang ditawarkan dunia. Belajar kita naruh mata kita itu memandang Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami tentang rumah kami yang sesungguhnya. Tempat kami yang akan kami tinggali untuk selama-lamanya. Kekekalan yang Tuhan sudah sediakan, yang indah, yang mulia, yang gitu luar biasa, sempurna Tuhan. Itu sebabnya hati kami selalu rindu Tuhan akan rumah kami itu. Tetapi selama di dunia ini biarlah kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami juga akan menerima upah kami di sorga. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya sepanjang kehidupan kami, sisa hidup kami ini juga kami bisa membawa orang sekitar kami Tuhan untuk masuk ke sorga, mengalami kesenangan yang Tuhan sediakan. Berkati umat-umat Tuhan pagi hari ini, biarlah mereka juga merasakan hadirat Tuhan dalam doa-doa pribadi mereka. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah hati mereka pagi ini Tuhan mengejar hadirat Tuhan, mengejar apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mata mereka memandang kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.